called me up to play for Indonesia. Okay. And at the moment now, me and my agent are looking through the papers, how everything works with playing from Indonesia. So I want to play. It's not a rumor, but no, they send me it's correct. Everything's correct. Okay. And then we can go faster. Okay. But yeah, it's interesting for me, PSSI. Do you really want to play for Indonesian team? Yes. Miss Hilger semakin dekat dengan timnas Indonesia. Dan pelatih Thailand tebar ancaman menjelang Piala AFF U23 2023. Siap balaskan dendam kepada timnas Indonesia U23. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, di informasi pertama, pemain belakang FC20 Miss Hilgers kini dikabarkan tengah menjalin komunikasi serius dengan PSSI. Hal ini tidak lepas dari keinginan pemain berusia 22 tahun tersebut untuk berpindah ke warganegaraan sehingga nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional. Namun ternyata pemain yang berposisi sebagai center back tersebut menyadari bahwa proses kepindahan dirinya menjadi warga negara Indonesia pastinya tidak selalu diterima dengan baik oleh semua kalangan. Sudah menjadi sebuah rahasia umum jika para pecinta sepak bola Indonesia terpecah dukungannya menjadi kelompok yang setuju dengan naturalisasi dan mereka yang tidak setuju dengan naturalisasi. Pada rekaman wawancara bersama YouTuber Roy Ricardo yang diunggah ulang oleh akun TikTok Saputarinfo_o, Miss Hilgers ternyata pernah memberikan sebuah tamparan telak kepada mereka yang tidak setuju dengan adanya naturalisasi. Hal ini diungkapkan oleh pemain kelahiran Amersfoort 13 Mei 2001 itu saat ditanya mengenai pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya pemain naturalisasi yang bermain di timnas Indonesia. Sebagian orang di Indonesia setuju dengan pemain naturalisasi, tapi sebagian orang tidak menyetujuinya. Bagaimana pendapatmu? Tanya Roy Ricardo. Menurutku kalau kamu ingin menaikkan level permainan tim perlu adanya pemain naturalisasi. Jawab Bis. Ya bukan karena mereka tidak punya pemain bagus yang ada di Indonesia, namun cara kami berlatih di Eropa seperti ini. Lanjut Miss sambil memberikan kode tangan naik yang menandakan tingkatan yang lebih tinggi. Kamu tahu kan, sehingga kami bisa menaikkan level timnas, sehingga jika kami bisa bergabung dengan Indonesia, maka levelnya juga akan naik. Kata Miss menjelaskan maksudnya. Memang tak bisa dipungkiri jika seorang Miss Hilgers memiliki level tersendiri sebagai pemain sepak bola. Berdasarkan catatan dari laman transfermarket.com, Miss yang punya tinggi badan 185 cm tersebut pernah memperkuat timnas Belanda U21 sehingga sangat mungkin memiliki kualitas yang berbeda. Tidak hanya itu, bersama dengan 20, Miss Hilgers juga telah bermain sebanyak 66 kali di semua ajang kompetisi dan telah menyumbangkan 2 gol bagi timnya. Maka dengan usianya yang masih muda, sepertinya Miss akan menjadi sebuah investasi jangka panjang jika benar-benar berapat kepada Indonesia. Dan di informasi selanjutnya, pelatih Thailand U23 Isara Sritaru menebar ancaman jelang Piala AFF U23 2023. Ia menegaskan ingin menjadi juara yang artinya siap membalaskan dendam kekalahan dari timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 kemarin. Thailand merupakan tuan rumah Piala AFF U23 2023. Status itu membuat tim Gajah Perang Muda diunggulkan menjadi calon kuat juara. Meski begitu, Isara Sritaru tidak dapat memanggil yang terbaik sebab kompetisi liga masih berjalan sehingga membuat klub enggan melepaskan para pemain karena Piala AFF U23 bukan turnamen resmi dari FIFA. Walau begitu, Isara Sritaru menegaskan bahwa ia yakin dengan kekuatan timnya. Thailand pun menargetkan menjadi juara. Kami ingin menjuarai Piala AFF U23 2023. Thailand akan berusaha keras untuk setiap pertandingan dan kami akan mengevaluasi lebih jauh lawan dan korelasi dari seluruh tim, kata Sritaru. Meski Thailand kekurangan banyak pilar dan kebanyakan pemain kurang berpengalaman internasional, tapi saya yakin kekuatan yang ada sudah siap, ujarnya lagi. Artinya untuk menjadi juara Piala AFF U23 2023, Thailand siap balas dendam terhadap timnas Indonesia U23. Keduanya memang sempat bertemu di final SEA Games 2023.
Sementara itu, Thailand sendiri dikabarkan akan melakukan satu pertandingan uji coba sebelum Piala AFF U23 2023 bergulir. Anak asuh Isara Sritaro itu bakal melawan Bahrain dalam laga tertutup. Adapun untuk Piala AFF U23 2023 akan bergulir mulai 17 sampai 26 Agustus 2023. Thailand yang merupakan tuan rumah ada di grup A melawan Brunei Darussalam, Kamboja, serta Myanmar. Lalu grup B terdapat timnas Indonesia U23, Malaysia, serta Timor Leste, sedangkan grup C diisi dengan Vietnam, Filipina, serta Laos. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Alasan Bima Sakti usai timnas Indonesia U17 kena comeback Kashima Antlers. Ya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti menegaskan timnya sudah mengalami peningkatan saat menghadapi Kashima Antlers U18 dibandingkan ketika dibungkam Barcelona Juvenil A pada beberapa waktu yang lalu. Timnas U17 yang menggunakan nama Garuda United U17 harus takluk 2-3 dari Kashima Antlers dalam laga uji coba di Bali pada Sabtu kemarin. Kekalahan dari Kashima Antlers membuat timnas Indonesia U17 selalu takluk dalam 2 laga uji coba terakhir. Sebelumnya mereka digebuk Barcelona Juvenil A dengan skor telak 0-3. Bima menegaskan bahwa kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi timnya agar bisa menampilkan performa yang lebih baik lagi. Terkait kena comeback Kashima Antlers, Bima Sakti beralasan bahwa tim pelatih kesulitan untuk menganalisis permainan lawan lantaran sulit mencari video pertandingan klub raksasa Jepang tersebut. Timnas Indonesia U17 diketahui sempat unggul 2-1 di pertengahan babak kedua sebelum berbalik tertinggal dan kalah di mana Kashima Antlers mencetak 2 gol 20 menit jelang laga berakhir. Dalam pertandingan uji coba ini, Bima Sakti menurunkan 11 pemain utamanya yaitu Ikram Al-Ghifari, Amirul Amin, Muhammad Iqbal Wijanggi, Sultan Zaki, Rijar Nurfil, Vigo Dennis, Muhammad Kafiatur, Jidabin, M. Rizky Afrizal, Muhammad Nabil Asyura, dan Arkan Kakaputra. Kashima juga mampu membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Haruto Masumoto pada menit ke-47. Keunggulan tim Jepang pun bertahan sampai turun minum. Paruh kedua, Bima Sakti mulai memberikan kesempatan pemain di bangku cadangan yaitu Jehan Pahlevi, Habil Akbar, Ahmad Zidal, Muhammad Rahif, Aaron Layem, dan juga Muhammad Ridho. Garuda United U17 pun berhasil mencetak gol penyeimbang lewat tendangan penalti Vigo Dennis di menit ke-56, kemudian sempat memimpin lewat gol Rizky Afrizal di menit ke-64. Tak bertahan lama, Kashima Antlers berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-70 dan membalikan keadaan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-88. Karena memang agak kesulitan mencari analisa video mereka, kami hanya mendapatkan video seniornya dari timnas Jepang. Jadi kami memang sedikit lengah di set piece, kata Bima Sakti terkait kekalahan timnas U17 dari Kashima Antlers sebagaimana dikutip dari Antara pada Minggu hari ini.